Oke, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Today, we will continue our meeting in English. Kemarin kita sudah bahas tentang tenses. Hari ini kita masuk ke bagian-bagian dalam how to make simple sentence atau how to make good sentence. Jadi konsepnya sama dalam seperti di bahasa Indonesia ya. Oke, konsepnya sama sebenarnya di bahasa seperti di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia simple kalimat sederhana atau simple sentence itu subjek dengan predikat. Ya sama di bahasa Inggris juga seperti itu. Simple sentence itu hanya subjek dan verb. Nah, lebih kompleks itu ada subjek, kemudian ada verb, kemudian objek, kemudian ada komplement atau subjek, verb, dan komplement saja juga bisa. Nah, tentunya dalam bahasa Inggris ada yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia tidak terjadi perubahan pola, tidak terjadi perubahan bentuk karena tidak terpengaruh oleh waktu. Tapi dalam bahasa Inggris waktu sangat mempengaruhi pola dalam penggunaan bahasa. Kemudian tadi di awal saya ngomong dalam sebuah kalimat itu terdapat subjek dan objek. Subjek dan objek di sini dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kata benda atau kata orang. Ya, kata benda dan kata orang inilah nanti yang dia berperan sebagai pelaku maupun yang dikenai tindakan. Kemarin saya bilang di kelas satunya, kelas manajemen itu dalam kalimat dalam apa ya, dalam kata benda itu ada kata benda yang jika dimasukkan dalam sebuah kalimat dia berperan aktif sebagai pelaku, tetapi ada kata benda atau kata ganti orang yang jika dimasukkan ke dalam kalimat, meskipun kalimatnya itu kalimat aktif, tetapi sebenarnya dia bersifat pasif karena pasif dalam artian aktivitasnya pasif ya, bukan kalimatnya yang pasif, tapi aktivitasnya yang pasif karena ya kata benda sesuatu apapun yang tidak hidup otomatis dia tidak bisa melakukan sesuatu. Oke, in English there is some kind of can be subject or object. Ada satu sebenarnya yang sering digunakan, yang pertama yaitu adalah noun. Noun kalau kalian lihat tadi di Elma di situ kan ada noun, ada pronoun. Nah, pronoun inilah nanti adalah meskipun secara garis besar pronoun itu adalah turunan dari noun sendiri, tetapi dalam beberapa buku, dalam beberapa sumber pronoun itu adalah pronoun itu berdiri sendiri di luar dari noun. Jadi bagian dari part of speech, tetapi secara bentuk sebenarnya pronoun di sini adalah masuk ke bagian dari noun itu sendiri. Oke, kita mulai dulu di noun. Jadi ada pronoun, kemudian ada noun. Kita mulai dulu yang paling simpel, yaitu bentuk noun pertama. Noun, as you can see on the paper, on the model that I have sent on Elma, noun di sini dijelaskan a noun name of person, place, animal, things, or an idea. Jadi pada dasarnya noun sendiri itu bisa dikategorikan nama dari seseorang, nama dari sebuah tempat, nama binatang, benda, ataupun ide. Jadi apa yang ada di pemikiran kalian itu bisa berfungsi sebagai noun, meskipun noun itu kalau diartikan secara harfiah, noun itu adalah kata benda, tetapi pada dasarnya adalah semua kata yang bisa digunakan sebagai subjek maupun objek dari kelima dari kelima bentuk tadi itu bisa dikatakan noun.
Kemudian noun can be plural or singular. Jadi noun itu bisa berbentuk jamak, juga bisa berbentuk tunggal. Kemudian can be the subject or object. Jadi bisa digunakan sebagai subjek maupun sebagai objek. Ya, sebenarnya fungsi utama noun dalam kalimat itu sebenarnya cuma ini, sebagai subjek maupun sebagai objek. Kemudian kenapa harus dibedakan plural dan dan singular? Karena berbeda dengan di bahasa Indonesia tidak ada penggunaan tidak ada perubahan kata jamaknya ya. Jadi mau bukunya 1, 2, 3 maka verb yang digunakan itu sama, tetapi ketika di bahasa Inggris satu buku dengan 2 buku, maka verb yang digunakan otomatis berbeda, nggak mungkin sama. Makanya itu harus kita perhatikan nanti dalam penggunaan non, terutama dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, contohnya di situ the books are on the table, kemudian love is all you need, kemudian John is at the garden, kemudian London is a lovely summer. The books di sini tentu to be-nya, R-nya di sini akan berbeda jika the book ini book-nya tanpa S. Jadi kalau the books ada S-nya maka dia pakainya to be-nya R. Tetapi ketika book-nya di sini hanya the book tanpa S maka dia menggunakan is. Kemudian love ini nanti saya jelaskan di bawah kenapa love pakainya is. Kemudian John otomatis karena dia name of person hanya satu orang maka dia pakainya is juga. Kemudian London name of place otomatis dia pakainya is juga karena singular. Okay. Sometimes it's difficult to know if a word of a noun or another part of speech. For example, jadi terkadang itu ada beberapa kata yang memang sulit untuk diidentifikasi apakah dia bagian dari noun itu sendiri atau dia bagian lain dari part of speech. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi di sini ada kata love. Oke. Kata love. Love kalau letaknya di depan itu dia berfungsi sebagai noun. Tetapi ketika dia terletak setelah objek atau setelah subjek sebelum objek, maka dia berperan sebagai verb, sebagai predikat. Karena kalau diartikan kan love cinta. Kalau digunakan sebagai verb maka nanti jatuhnya kan menjadi a loving atau love, mencintai atau dicintai. Nah, bagaimana membedakan love di sini? Dia berperan sebagai berperan sebagai noun atau berperan sebagai verb. Kita lihat apa yang ada di depan kata love. Biasanya ketika sebuah kata kerja itu terletak di depan, terletak sebagai subjek atau objek, maka biasanya dia di depannya ada tambahan artikel. Artikelnya bisa a, bisa z. Jadi bisa a, bisa e atau n tergantung. Ini tambahan ya. Artikel itu digunakan ketika setelah kata itu hurufnya vokal, hurufnya konsonan. Kemudian ketika setelah kata atau n nanti hurufnya vokal, maka dia pakainya an. Jadi gini, digunakan ketika kata setelahnya itu berawalan huruf konsonan, tetapi n digunakan ketika kata setelahnya itu digunakan jika berawalan kata yang digunakan huruf yang di awal kata itu adalah vokal. Tetapi yang dibicarakan tuh bukan written form-nya ya, tetapi yang dibicarakan adalah pronunciation-nya, pengucapannya. Contoh, kata hour, jam kan tulisannya HOUR.
hour, tetapi bacanya kan hour. Tetapi nanti dalam penulisan, dalam penulisan bukan pakai bukan hour tapi an hour, karena yang jadi pacuan ada yang dijadikan acuan itu adalah pengucapannya, bukan penulisannya. Kalau penulisannya tetap an hour, tapi nanti bacanya tetap an hour. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian jadi tadi ada kata the, ini kadang agak ribet ya. Ada yang ngomongnya the, ada yang ngomongnya the. Tetapi kalau disesuaikan dengan apa yang ada di kamus, fonetik simbolnya itu sebenarnya the. Bukan kalau ditulis bukan DHE ya, tapi DHI, the. Kemudian noun of the come after adjective. Biasanya noun itu datang setelah adjective. Jadi kalau di depannya ada adjective, maka di belakangnya otomatis dia adalah noun. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat contohnya ada warna, kemudian di sini bentuk, kemudian sifat. Pokoknya semua jenis kata sifat itu masuk ke dalam adjective. Kemudian biasanya juga terletak setelah determiner atau menggunakan determiner, kata tunjuk. Determinernya apa? Ada this, ada those. Jadi kalau a dan the itu artikel, kalau this and those itu determiner, kata tunjuk. Oke. Agak cepat ya, soalnya saya ada acara setelah ini. Oke. Next kita masuk ke common and proper. Jadi non nanti non itu kan bentuk apa ya istilahnya, bentuk tertingginya. Nah, non itu nanti bisa dipecah menjadi beberapa tipe. Nah, tipe-tipenya itu nanti juga masih bisa dipecah menjadi beberapa tipe lagi. Yang pertama kita mulai dari common and proper. Jadi simpel dulu lah. Di bentuk non yang ini itu ada namanya non yang common dan non yang proper. Ada yang tahu nggak common dan proper non? Materi SMA. Mana common and proper? Ada yang tahu? Oke, common and proper. Mana? Ada yang mau jelaskan? Saya tunggu. Ada. Oke, common and proper. Dalam tipe non yang pertama, common and proper. Kalau bahasa sederhananya gini, tipe-tipe non itu ada non kata-kata benda yang umum, non yang umum, ada non yang khusus atau proper. Jadi common and proper itu sebenarnya istilahnya kayak umum dan khusus saja. Proper noun itu dikatakan khusus karena dia lebih mengarah pada menunjuk kepada sesuatu yang lebih spesifik. Contohnya nama benda, nama orang, nama tempat, nama organisasi atau apapun, ketika dia sebenarnya
Oke, jadi common and proper. Proper tadi saya bilang dia lebih spesifik mengarah ke sesuatu. Kemudian kalau common tadi kebalikannya dari proper ya. Kalau proper lebih spesifik, maka common di situ sifatnya lebih umum. Jadi kalau proper lebih menunjuk ke nama spesifiknya, maka common itu lebih ke nama generalnya. Jadi ketika kita ngomong organisasi, contohnya ketika saya ngomong universitas, maka itu dinamakan common noun karena universitas itu kan umum. Kemudian ketika saya lebih spesifik ngomongnya Unipma misalnya, nah, itu maka sudah masuk ke proper karena sudah menunjuk ke spesifik tempat yaitu Unipma. Jadi ketika saya ngomong kota maka itu masih common. Ketika saya ngomong kota Madiun maka itu sifatnya adalah proper karena sudah menunjuk ke suatu tempat. Oke. Kemudian kita masuk ke countable and uncountable. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bukan literally tidak bisa dihitung ya, tetapi uncountable noun itu lebih ke impossible to count. Jadi bisa dihitung, tetapi sangat tidak mungkin untuk dihitung. Countable and countable itu adalah turunan dari common noun. Jadi kalau kenapa common noun bukan proper? Karena proper itu lebih spesifik, maka jatuhnya nanti dia adalah tunggal. Yang namanya tunggal, maka nggak usah dimasukkan ke countable dan countable karena sudah pasti bisa dihitung. Tetapi common yang lebih umum, nah itu nanti ada dua kategori. Yang pertama adalah countable, kemudian yang kedua adalah uncountable. Oke, countable tentu yang namanya countable kan dari kata count, menghitung. Countable berarti dia bisa dihitung. Kemudian countable noun can are things which can be counted like table, apple, boy. Jadi semua benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan itu satunya nanti bisa countable, bisa uncountable. Nah, tergantung bendanya seperti apa. Countable noun di sini dia lebih spesifik. We can be counted like table, apple, or boy, or another. Jadi yang bisa kita hitung secara satuan, maka dia nanti masuknya di countable. They usually change the form when we make a plural atau ketika dia menjadi singular. Jadi seperti yang contoh di atas tadi. Kata the books ini kata dasarnya kan adalah book tunggal, tetapi ketika dia masuk ke plural maka di belakangnya ada tambahan s-nya. Di sini they often add an s, jadi ada tambahan s di belakang kata, contohnya table. Kalau cuma satu berarti table, tapi kalau dua ada two tables, three tables, dan seterusnya. Apple cuma satu, kalau dua berarti two apples, three apples, dan seterusnya. Kemudian can be used with either a singular or plural verb. Jadi ini yang tadi saya bilang, kenapa dalam bahasa Inggris jamak dan tunggal itu sangat berpengaruh, karena nanti kaitannya dengan penggunaan verbnya, penggunaan to be-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, ketika kita hanya ngomong one book, ketika kita hanya ngomong one book di sini, maka verb yang digunakan kalian lihat. Ketika pakai two books, verbnya juga berbeda. Nah, bedanya adalah ketika bentuknya tunggal, one book misalnya, di situ kata falls, jatuh, dia pakai s di belakangnya. Tetapi ketika ada dua buku, two books, fall-nya dia tanpa s. Jadi bentuknya kalau kalian pakai rumus itu adalah persilangan. Jadi jika kata bendanya tunggal, maka verbnya itu pakai s. Tapi jika kata bendanya itu jamak atau plural, maka verbnya atau kata kerjanya itu tanpa s. Jadi bentuknya bersilangan. Nggak mungkin kata bendanya pakai s, kemudian
kata kerjanya juga pakai S, itu salah. Tapi bedakan ya S yang tambahan dengan S yang apa ya, S tambahan dengan S yang benar-benar dia bagian dari kata itu. Kadang ada kata yang huruf terakhirnya S. Nah, itu nanti tambahannya bukan S, bukan double S, tapi tambahannya ES. Jadi add-nya itu bisa S, bisa ES, tergantung yang terakhir itu apa. Oke, kemudian in other hand, uncountable noun usually things which can easily be counted. Jadi uncountable itu sebenarnya bisa dihitung atau countable, cuma jatuhnya nanti bukan countable yang atas ya. Jadi tapi seperti tadi saya bilang, yang namanya uncountable itu bukan literally tidak bisa benar-benar tidak bisa dihitung, tetapi impossible to be count. Jadi bisa dihitung tapi sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jumlahnya banyak, dan ketika dia dihitung satuan piece per piece, maka nggak make sense gitu loh. Contohnya love kata apa ya, love itu idea abstrak, dia tidak bisa, otomatis kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian rice ada bentuknya, ada barangnya, tetapi kan kita tidak mungkin makan nasi cuma sebiji kan, kita makan nasi minimal 1 sendok lah. Nah, dalam 1 sendok itu ada berapa piece of rice. Nah, itulah ya bisa dihitung, secara logika itu bisa dihitung, cuma tidak mungkin kita menghitungnya secara piece per piece, ya, tidak mungkin kita menghitungnya satu-satu, karena dalam 1 sendok itu bisa saja dalam 1 sendok itu ada 400-500 butir nasi, kan kita juga nggak tahu. Apalagi kalau kita ngomongnya yang bentuk serbuk deh, ada sugar, kemudian salt, pepper, dan seterusnya. Kan kita tidak mungkin menghitung per bijinya, tetapi yang kita hitung adalah 1 sendoknya atau 1 cupnya atau 1 botolnya. Makanya dia masuk kategori uncountable, bisa dihitung tapi impossible to be counted. Jadi tidak mungkin, sangat tidak mungkin untuk dihitung. Nah, apakah yang tadi saya ngomong kopi kemudian gula itu tidak bisa masuk ke countable? Bisa, tetapi ketika ada tambahan. Maksudnya gimana ada tambahan? Jadi penggunaan hanya kata coffee dengan spoon of coffee tentu berbeda. Coffee sendiri itu adalah uncountable. Tapi ketika saya ngomong spoon of coffee, 1 sendok kopi, maka dia jatuhnya nanti countable. Karena yang dihitung bukan kopinya, tapi 1 sendok kopinya tadi. Spoon of coffee, kemudian 2 spoons of coffee, 3 spoons of coffee. Jadi yang dihitung bukan kopinya. Kopinya tetap kopi, tidak coffees, tidak sugars, tidak taste, tapi tetap coffee, tetap salt, tetap sugar, tapi yang dihitung adalah spoonnya. 1 spoon, 2 spoons, 3 spoons, dan seterusnya. Itulah nanti yang dimasukkan dalam countable. Tetapi dasarnya barangnya, coffee-nya itu uncountable. Nah, di situ dijelaskan juga uncountable noun do not make plural or change their form. Jadi yang namanya uncountable itu nanti tidak akan berubah bentuk menjadi plural. Bentuknya tetap singular, otomatis verb-nya juga singular, bentuk-bentuk singular. Makanya verb-nya nanti pasti pakai s. Kemudian they are always used with a singular verb. Nah, kita tidak mungkin ngomong 1 rice, 2 rices, 3 rices, nggak mungkin. Yang kita mungkin bisa ngomong adalah 1 spoon of rice, kemudian 2 spoons of rice, dan seterusnya. Okay. However, sometimes there is not much logic to be non-countable
non is countable or uncountable. Terkadang ada beberapa hal yang tidak logis itu kita masukkan ke countable dan uncountable. Contohnya, work is uncountable, but job is countable. Kemudian ada trip itu countable, travel itu uncountable. Word itu countable, but vocabulary is uncountable. Ini kan secara tidak bisa dimasukkan kategori itu, tapi tidak logik, tidak dasar logikanya tidak masuk ke dalam situ. Kemudian tentu nanti ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya biasanya terkait aksen. Jadi dalam bahasa Inggris beda aksen itu beda penggunaan bentuk nonnya. American English dengan British English itu punya perbedaan dasar dalam penggunaan non. Di situ contohnya Lego or accommodation. Lego dan accommodation uncountable in UK but countable in the US. Jadi kata Lego dan akomodasi itu dia uncountable di British English, tetapi dia countable di American English. Tentu nanti semua bahasa tipe-tipe bahasa Inggris, aksen-aksen dalam bahasa Inggris memiliki bentuk-bentuk yang berbeda lagi. Kita di sini fokusnya adalah di British English karena American English itu yang paling enak sih sebenarnya. Jadi kalian lihat movie, lihat film-film bahasa Inggris itu kebanyakan pakainya American English, terutama produksi Hollywood ya. Kalau produksi-produksi yang UK seperti Sherlock Holmes dan seterusnya itu biasanya dia lebih proper pakainya yang British English. Jadi dia lebih grammatical banget. Tetapi ketika kalian lihat movie yang buatan Hollywood, maka kebanyakan dia informal pronunciation, informal communication, makanya tidak terlalu sering pakai grammatical structure. Oke, di sini there are some kind of noun that often uncountable. Di situ ada abstract noun, kemudian subject from school or university, misal maths, English dan seterusnya, material dan seterusnya, dia masuknya ke uncountable. Oke, ini yang tadi word can be countable dan uncountable. Coffee itu jatuhnya nanti uncountable, tetapi ketika di depannya ada tambahan one cup, one spoon dan seterusnya, maka dia nanti jatuhnya di jatuhnya dia ke countable dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca. Untuk tambahannya adalah tadi di atas ada abstrak. Nah, dalam bahasa Inggris noun itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu abstrak dan konkret. Nanti konkret jatuhnya ke common proper, kemudian masuk lagi ke countable dan countable. Tetapi yang paling awal itu sebenarnya adalah dalam noun itu tipenya yang paling dasar itu adalah pertama adalah konkret, kemudian yang kedua adalah abstrak. Konkret itu berarti benda yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, itu konkret. Tetapi abstrak itu adalah kata benda yang bisa kita rasakan, tetapi kita tidak bisa melihat bentuknya, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyentuhnya. Contoh abstrak yang paling sering dilihat kalau di kampus ya, misalnya ada meja, table, chair, kemudian sofa, komputer dan seterusnya, itu masuk dalam kategori konkret. Nah, yang termasuk dalam abstrak di situ ada happiness, love, peace, kemudian demokrasi dan seterusnya. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan, maka dia jatuhnya nanti di abstrak. Oke. Kemudian setelah itu nanti baru masuk ke turunan-turunan di bawahnya. Turunannya apa? Turunannya ada common proper, kemudian turun lagi menjadi countable dan uncountable. Oke, kita kembali ke awal. Tadi noun dijelaskan salah satunya adalah name of person. Jadi
Ketika kita ngomong noun, ketika kita ngomong kata benda, maka di situ juga dijelaskan bisa berupa nama dari seseorang. Nah, nama seseorang itu bisa nama langsung atau menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti inilah dalam bahasa Inggris dinamakan pronoun. Jadi kita pindah ke pronoun. Jadi kalau kita ngomong John itu name of person, dia masuknya ke noun. Tapi ketika saya sudah ngomong you are, you, maka otomatis you di sini dia sudah masuk ke pronoun. Di awal tadi saya ngomong pronoun itu sebenarnya kalau dilihat-lihat itu bagian dari noun, tetapi ada tetapinya ya. Tetapi dalam bagian part of speech, dalam grammatical structure, pronoun itu berdiri sendiri. Dia berbeda dengan noun, tetapi fungsinya sama seperti dengan noun, yaitu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Oke, kita mulai ya di pronoun. Pronoun is a word that refers to or take place of noun. Jadi noun di sini dia bisa dia refers to take the place of noun atau refers to menggantikan. Jadi menggantikan noun atau menggantikan secara langsung tempatnya. Kemudian the noun being referred to is called is antecedent. Jadi the noun being referred to is called antecedent. Kemudian the identify of the pronoun clear by the antecedent. Jadi contohnya di sini. Contohnya nounnya di sini adalah the boy. Ya, ketika dia digantikan menggunakan pronoun, maka dia berubah menjadi he. Sama, ketika ini dia menggunakan kata the girls, maka otomatis the girl, kemudian otomatis di sini dia berubah menjadi she. Kemudian the students, karena banyak, maka di sini bisa berubah menjadi they dan seterusnya. Oke. There's many different types of pronoun. Jadi ada banyak tipe-tipe dari pronoun. Ada personal, possessive, ada possessive, reflective, intensif, demonstratif, dan seterusnya. Yang sering nanti dipakai adalah tiga ini, yaitu personal, kemudian possessive, kemudian ada refleksif. Personal pronoun are pronoun that refer to a specific person or thing in sentence and can be divided into two groups. Jadi personal pronouns atau kata ganti orang itu lebih spesifik kepada seseorang atau benda yang ingin digantikan. Dia nanti bisa berupa nominatif, bisa berupa objektif. Oke, inilah nanti yang membedakan mana sih personal pronoun yang digunakan sebagai subjek, mana yang digunakan sebagai objek. Kita mulai dari nominatif personal pronoun. Nominatif personal pronoun can act as the subject of the sentence. Jadi yang digunakan personal pronoun ketika dia menjadi subjek, maka dia masuk ke nominatif personal pronoun. Ya, nominatif personal pronoun itu kata-katanya ada I, you, he, she, it, we, they, dan seterusnya. Contohnya, I went to the store after work, kemudian you should not go to class if you are sick. Jadi kata you dan kata I di sini, dia adalah nominatif personal pronoun karena dia terletak di depan dan dia berfungsi sebagai subjek. Oke, kemudian yang kedua adalah objektif personal pronoun. Ya, di sini sudah jelas ya, objektif atau objek, maka otomatis act as objects of the sentence. Nah, otomatis berubah, bukan pakai I lagi, tapi me, you, him, her, it, us, them, dan seterusnya. Jadi dari kata I berubah menjadi me, you tetap you, kemudian he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, kemudian it sama it, we berubah menjadi us, kemudian they berubah menjadi them. Kata me ini nanti ini ada pandangan lagi. Kata me di objektif personal pronoun kadang ada sedikit perbedaan. Contoh yang benar pakainya you and I atau you and me.
Yang benar yang mana? You and I atau you and me? You and me. Kenapa pakai me? Kenapa bukan pakai yang I? Kata ganti kepemilikan, Pak. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Oke. Yang benar yang mana? Yang benar adalah dua-duanya. Jadi pakai you and I boleh, you and I boleh, atau bacanya you and I atau bacanya you and I ya. You and I boleh, pakai you and me benar. Kenapa? Ya inilah perbedaan aksen tadi saya ngomong di atas. Kalau kita pakainya yang British misalnya, British itu biasanya pakainya you and me dan seterusnya. Kemudian kalau American itu biasanya you and I. Semuanya benar, tergantung kita pakainya yang mana gitu. Inilah terkadang yang bikin kita bingung, yang benar yang mana. Semuanya benar sih, cuma yang paling sering digunakan yang you and me, karena ya I boleh merujuk ke saya, pakai me juga boleh merujuk ke saya. Jadi kalau ada ketemu kata, biasanya kata-kata ini tuh muncul jarang di bukan di common conversation ya, bukan di percakapan umum, tapi biasanya lebih sering masuk ke bentar. Oke, sorry. Tadi sampai mana saya lupa. Oke, jadi penggunaan you and me itu biasanya you and I itu biasanya jarang digunakan di common conversation, tapi lebih sering digunakan di lagu misalnya, atau puisi dan sebagainya. Karena biasanya kata-kata seperti itu yang paling sering, yang paling lebih puitis, tapi sebenarnya secara grammatical lebih enak pakai you and me sih. Oke, next. Setelah personal pronoun, kata ganti orang, kita masuk ke possessive. Possessive pronoun are pronoun that show the ownership. Jadi kata ganti, kalau bahasa Indonesianya possessive pronoun itu lebih ke kata ganti milik. Ya, possessive pronoun ya. Makanya yang punya pacar-pacar yang posesif ya karena sudah menjadi miliknya, makanya dia posesif. Jadi possessive pronoun are pronoun that show ownership, menunjukkan miliknya. In other words, some things belong to someone else. Jadi kata ganti milik yang menunjuk kepada seseorang atau sesuatu. Letaknya itu juga beda. Nanti ada kata ganti milik yang bisa diletakkan sebagai subjek, bisa mengikuti kata benda yang lain, atau diletakkan sebagai objek. Nah, contohnya di sini ada kata my, kemudian mine. Penggunanya tentu berbeda. Ketika menggunakan kata my yang depan, maka dia nanti letaknya di depan kata benda. Lebih tepatnya kata benda sih, bukan subjek ya. Lebih tepatnya di depan kata benda. Karena kan statusnya kata ganti milik. Tetapi kata mine di sini dia lebih sering digunakan sebagai objek, karena kata-kata the book is mine itu lebih enak didengar daripada kata the book is my book. Kan booknya nanti double, bukunya nanti double kata-kata book. Bahkan karena dalam aturan dalam berbahasa itu jangan menggunakan kata-kata yang terlalu banyak untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Konsepnya sama sebenarnya di bahasa Indonesia, mengurangi pengulangan kata. Maka the book is mine itu jauh lebih proper daripada menggunakan kata the book is my book. Karena ya
secara gramatikal benar, my book itu nggak salah secara gramatikal, tetapi secara proper tentu lebih enak menggunakan kata mine, makanya karena jauh lebih sederhana. Kemudian ada kata your book, ketika dia berubah menjadi objek nanti bisa juga menggunakan your book, bisa langsung menggunakan yours. His sama his book dengan his sama ya, kemudian her berubah menjadi hers, kemudian its itu sama, kemudian our berubah menjadi ours, kemudian their berubah menjadi theirs, dan seterusnya. Oke, kemudian bentuk terakhir adalah reflexive. Reflexive pronoun that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. Jadi ketika subjeknya itu mendapatkan perlakuan, mendapatkan tindakan dari verbnya itu sendiri, maka dinamakan reflexive pronoun. Jadi saya memukul, yang kena saya sendiri, maka dia jatuhnya nanti reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu ada myself, kemudian yourself, himself, herself, itself, dan seterusnya. Kalian perhatikan, setelah itself masuk ke ourself dan themselves, itu ada perbedaan penulisan. Yang satu pakai SILF, yang satu pakai SILVES. Jadi kata hurufnya lebih banyak, yang satu lebih pendek. Nah, yourself nanti kalau kalian lihat di buku, yourself itu ada dua, ada yourself yang SILF, ada yang yourself yang SILVES. Tentu berbeda, jamak dan tunggal. Kalau self yang cuma SILF itu yang tunggal, kemudian yang SILVES itu yang jamak. Jadi nanti ada kata yourself, ada yourself. Nah ini di kotak inilah semua tadi dirangkum. Jadi ada personal, ada dua ya, nominatif dan juga objektif. Kemudian ada posesif, kemudian ada refleksif. Kemudian ada intensif. Ini sebenarnya jarang digunakan ya. Intensive pronoun are pronouns that are used only to place emphasis on the subject and are not essential to meaning of the sentence. Jadi intensif ini lebih kepada penekanan saja. Dia tidak akan memengaruhi maknanya, tetapi hanya menekankan saja. Contoh, diri kamu sendiri must go to the police station. You yourself. Jadi lebih ditekankan ya. Siapa yang harus pergi ke kantor polisi? Ya diri kamu sendiri, tidak boleh ditemani oleh orang lain. Jadi ditekankan seperti itu. Kemudian ada demonstratif. Demonstratif itu secara fungsi sama seperti determiner, kata tunjuk ya. Jadi that are used to identify noun and answer the question which one. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu, maka kita pakainya demonstrative pronoun. Di sini ada this, that, this, those, tergantung jumlah bendanya. Jadi kalau jumlah bendanya sedikit pakai this, that, nggak masalah. Tapi kalau jumlah bendanya banyak, pakainya this and those, juga tergantung fungsinya juga. Di sini contohnya these are books that John talking. Here the pronoun this identify which book John was talking about. Jadi demonstratif itu nanti akan menunjukkan akan menunjukkan bendanya seperti apa. Kemudian relatif ini used to connect clarifying information. Jadi biasanya digunakan untuk memperjelas informasi yang didapatkan. Contohnya di sini kata whom. Jadi kalau kalian sering dengar kata-kata I meet the boy who get first rank in Mobile Legends, for example. Jadi saya bertemu dengan laki-laki yang mana? To clarify, to clear the information, maka saya jelaskan
who have a first rank. Jadi yang memiliki ranking 1 di Mobile Legends misalnya. Kemudian whom itu digunakan untuk milik objek misalnya. I see the letter bukan kata ganti milik ya, whom lebih ke objeknya ya. With whom did Alex go out, the letter should be addressed to whom, dan seterusnya. Kemudian ada who dan that, kemudian that which, dan seterusnya. Ini agak ribet ini. Nanti saya jelaskan di relative sentence saja. Kemudian ada indefinite, kemudian ada pronoun that are used to refer in reference to person or thing that are not specific, not known. Jadi indefinite pronoun itu sering digunakan ketika dia menjabarkan person yang memang secara person or something yang secara hal itu tidak bisa dijelaskan. Nah, biasanya penggunaannya di situ ada everyone, everybody, dan seterusnya. Jadi jika hal-hal itu tidak bisa dijelaskan, maka kita pakainya yang bahasa umum. Oke, kemudian ada reciprocal. Reciprocal pronoun that are used to refer a mutual set of people. Jadi lebih ke set of people-nya ya, jadi sekelompok orang. Jadi di situ contohnya ada each other, kemudian each others, kemudian ada one another, ada one others. Jadi orang lain selain orang yang sudah ada. Tapi ini jarang banget digunakan sih, mulai dari relatif ke bawah, kecuali indefinite ya. Indefinite itu juga sering digunakan, tetapi integratif, relatif, dan seterusnya itu jarang banget digunakan, kecuali memang dia akan nanti kaitannya dengan kompleks sentence. Jadi nanti kompleks sentence kita bahas, kita akan masuk ke situ. Okay, that's all for noun and pronoun. Next week we will talk about the verb dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, next week luring ya. Next week kita luring. Ya nanti kita mulai jam 7 atau jam 7.45 atau jam 8 kita aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, that's all for the meeting today. Next week we will talk about the verb. Kalau bisa lanjut ke adverb dan adjective, it's okay. Tapi kalau enggak ya kita nanti minggu depan bahas adverbnya aja. Mungkin nanti kemarin lupa saya upload, jadi mungkin minggu ini saya akan kasih tugas, nanti silahkan dikerjakan, silahkan lihat di Elma, mungkin antara malam ini atau besok pagi baru saya upload untuk tugasnya. Waktunya saya biasanya 1 minggu, jadi waktunya lama. Okay, thank you for today, thank you for your coming, see you next week on the class. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.